bersatu. Nah, adapun pengertian nikah menurut syarat yaitu apa? Yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ya, akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, ya. Jadi ada akad, sehingga di sana dalam nikah ada yang disebut dengan ijab qabul dalam pernikahan. Dalam pengertian menurut syarat adalah akad yang menghalalkan. Jadi kalau tidak ada akad belum halal. Yang tadinya haram menjadi halal karena ada akadnya di sana. Ya. Nah, jadi ada pengertian nikah menurut bahasa, ada menurut syarat. Dan di daerah biasa disebut dengan kawin, ya kan? Kawin atau nikah gitu. Dan teruskan. Yang selanjutnya tujuan pernikahan. Jadi setiap terjadi itu ada tujuannya. Apa tujuan pernikahan? Coba apa yang pertama? Untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Jadi manusia mempunyai rasa laki-laki resep ke perempuan, senang perempuan, perempuan senang laki-laki, itu hak asasi. Itu naluri manusia. Sehingga apabila kita menyalahi naluri itu dosa. Perempuan senang sama perempuan itu dosa, tidak boleh. Laki-laki senang sama laki-laki tidak boleh. Lagi harus sudah digariskan, ya kan? Nah, untuk itu yaitu laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya. Kita lihat sabda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tungkal mar'atu li arba'in. Dinikahi perempuan itu karena 4 faktor. Ada sana. Sebutkan yang pertama ya kan? Terus? Yang pertama, boleh menikahi perempuan dilihat dari mana lihat hartanya. Ya, tapi bukan berarti cowok matre ya atau cewek matre. Yang kedua, nanti ada hadis lagi yang membahas masalah masalah pernikahan, jangan hanya melihat hartanya. Yang kedua apa? Wali kasa biha, apa namanya? Turunan atau nasab. Wali jamaliha, dan karena apanya? Cantiknya. Nawi manusia, laki-laki resep sama perempuan yang cantik, perempuan resep sama laki-laki yang ganteng. Manusiawi kan? Manusiawi. Tapi saya yakin bukan titik yang membuat cinta, namun cinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, namun cinta yang selalu menyatakan kau sangat cantik. Iya kan? Yang keempat apa? Diniha, perempuan dinikahi karena agamanya. Far bidatitin talibat jadakan. Apabila kamu memilih agamanya, insya Allah akan selamat. Jadi yang pertama, yang tujuan pernikahan adalah memenuhi tuntutan naluri manusia. Silakan. Yang kedua, untuk apa? Mendapatkan ketenangan hidup. Surat apa itu ayatnya? Arum ayat 21. Ada yang apa? Saya baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ada yang apa? Coba dibaca. Kamu
lintas gunung. Inna. Ya, coba kamu sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, sudah. Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa? Al-khalaqakum min anfusikum azwajan, menciptakan kamu dengan cara berjodoh-jodohan. Untuk apa? Lintas kunu ilaiha, ya kan? Agar kita menjadi tentram. Yang selanjutnya, tujuan nikah yang ketiga adalah apa? Membentengi akhlak. Di sana tidak dituliskan ya. Hadisnya menyatakan ya maksar sabab man istata'a minkumul ba'a falyatajawwaz. Wahai para pemuda, apabila kalian mampu untuk menikah, segera menikah, ya kan? Untuk apa segera menikah? Yang pertama yaitu adalah karena nikah itu untuk menjaga pandangan mata. Ya masal sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz fa innahu aghadulil basor. Yang pertama menjaga pandangan mata. Setidaknya kalau sudah punya suami istri, ya jangan pandangannya jangan kesana kemari, ya kan? Wasanulil farji, dan memelihara kemaluan, ya. Apabila belum mampu nikah, maka banyak-banyak puasa. Maka disunatkan ada puasa Senin Kamis, ya. Senin Kamis. Yang ketiga, di antara tujuan nikah adalah apa? Meningkatkan ibadah kepada Allah. Karena nikah termasuk ibadah, ya. Nah, ini hadisnya sudah saya sampaikan. Yang keempat apa? Untuk mendapatkan keturunan yang sah atau yang saleh. Mungkin terjadi keturunan yang saleh apabila tidak dilandasi dengan agama, sehingga di sini ada tujuannya, yaitu untuk mendapatkan turunan yang saleh. Sebagaimana menyatakan dalam firman-Nya, Allah telah menjadikan dari diri kamu itu pasangan suami istri, dan menjadikan bagimu dari istri itu anak-anak dan cucu yang memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dan yang berapa? Ya, yaitu untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Ini 6 dari tujuan nikah, ya. Ya, mudah-mudahan yang nikah bisa tercapai dari 6 itu. Sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Dari apa yang saya sampaikan, dari pengertian nikah, tujuan nikah, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita teruskan. Yang selanjutnya adalah hukum nikah. Hukum nikah. Pada dasarnya nikah itu hukumnya mubah. Apa mubah? Boleh. Nikah boleh, tidak pun boleh. Itu. Tapi dilihat dari kondisi kejiwaan seseorang, maka ada yang disebut wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Jadi
hukum nikah. Bukan hukum nikah. Satu, wajib. Dua, sunah. Tiga, mubah. Ini dasar hukumnya ya. Mubah. Empat, haram. Dan yang kelima, makruh. Jadi makruh ya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, nikah hukumnya wajib. Kan? Coba yang bagaimana nikah itu wajibnya? Coba ada benar? Kamu. Yang wajibnya bagaimana? Bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Ya. Yang pertama wajib itu apabila dia secara usia sudah mencukupi ya, ekonomi sudah mencukupi, dan dia takut terjerumus perbuatan maksiat. Apabila dia takut terjerumus perbuatan maksiat, sedangkan dilihat dari segi kondisi sudah mencukupi, maka hukumnya jadi wajib. Lamun nikah malah dosa. Kenapa? Kalau tidak, kalau sampai terjerumus kepada perbuatan maksiat. Nah, apabila sampai terjerumus kan mau lebih bahaya ya kan. Yang kedua hukumnya apa? Sunat itu bagaimana ya? Yang sunat bagaimana? Bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Ya, dia sudah mampu untuk menikah, cuman dia masih mampu untuk mengendalikan diri dari perbuatan maksiat. Maka orang tersebut hukumnya sunah untuk menikah. Yang ketiga yaitu apa? Mubah. Ini dasar hukum nikah. Boleh nikah seperti makan, hukumnya mubah. Boleh makan, boleh tidak. Nikah juga ya begitu. Sehingga tantangan wajib itu kalau bagaimana kondisi dari orang-orang tersebut. Yang ketiga, yang keempat adalah haram. Hukum nikah yang haram yang bagaimana? Coba kamu tanya. Bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban atau mempunyai tujuan yang lain seperti ingin menyakiti wanita atau dan sebagainya, seperti tadi misalkan tidak mampu memberikan suatu haknya atau kewajibannya, itu malah menjadi haram. Bagi orang yang kayak begitu malah jangan nikah. Karena apa? Di samping dan bisa melaksanakan kewajibannya, kalau malah menyakiti hati wanita, itu malah jadi haram. Yang selanjutnya adalah makruh. Yang bagaimana? Yang bagaimana makruh? Nih. Itu bagi seorang yang mampu menikah, tapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan menikahnya. Nah, atau belum mampu memberikan sesuatu ya, belum mampu memberikan nafkah, itu hukumnya makruh. Nah, seperti kalian lah, nikah itu tidak beberapa saat ya, selanjutnya ya berkaitan dengan ekonomi. 1 minggu mungkin masih enjoy, tapi kalau sudah kesananya beli itu beli ini, masa minta terus sama orang tua, karena belum mampu, ya kan? Oleh karena itu hukumnya masih makruh. Sampai sini dulu, silakan. Kalau yang mana? Dari apa yang saya sampaikan mengenai apa tadi hukum nikah, silakan. Kalau yang tanya. Kalau tidak ada, kita terus
teruskan ya. Ini setelah kita melihat ada hukum nikah, kita akan bahas mengenai mahram. Apa mahram? Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi. Jadi tidak setiap wanita boleh dinikah. Ada juga yang diharamkan, ya diharamkan untuk dinikah. Sengaja bohong. Tapi kalau memang haram tidak boleh dinikah. Dan di sini ada dua golongan, ya kan? Ada dua golongan. Yang pertama mahrammu apa? Haram selama-lamanya. Haram selamanya. Yang kedua mahram apa? Ya apa? Haramnya itu sementara ya. Jadi sementara besok boleh dikawin atau boleh dinikah kalau kita tidak haram. Buka selanjutnya. Lewat satu persatu. Yang pertama ada wanita yang haram untuk dinikah karena keturunan yang selamanya ini mu'adab, ya, mu'abad yang tidak boleh dinikah selamanya, yaitu karena faktor turunan. Yang pertama ibu dan seterusnya ke atas, ibu kandung maksudnya. Ibu kandung nggak boleh. Terus neneknya, ibunya ibu nggak boleh. Pasalkan ini, ya kan? Ada cerita kan, sang Korea ya, yang katanya senang sama ibunya siapa? Sumbi. Kalau di Jawa ada Bandung, Bondowoso yang sama Rojonggrang kan? Nah itu kan itu cerita rakyat kan, tidak boleh menikahi ibunya dan terus ke atas, artinya neneknya, terus buyutnya. Yang kedua anak perempuan dan terus ke bawah. Karena anaknya cantik, bapaknya resep, bapaknya senang, nggak boleh. Walaupun kayak bidadari, bapaknya nggak boleh senang sama anaknya. Ada cerita ya, bapaknya sampai berbuat kayak begitu, hukumnya haram itu. Yang ketiga saudara perempuan sekandung atau seayah atau seibu. Ngerti ya? Yang sekandungnya bagaimana? Sekandung itu seayah seibu. Kalau seayah satu ayah beda ibu. Kalau seibu satu ibu beda. Ada gitu kan? Karena satu hal perceraian, gitu kan? Nah, terus bapaknya lagi punya anak atau punya putra, resep atau cinta kakaknya tidak boleh gitu, ya kan? Karena mai saudara. Yang keempat, saudara ibu, baik yang sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu. Saudara ibu, bibi dari ayah atau dari ibu nggak boleh bibinya. Bibi dari ibu nggak boleh. Terus bibi dari ayah juga tidak boleh. Anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah. Anak perempuan dari saudara laki-laki seperti ini sama kamu ya, bersaudara. Ya. Ini kamu punya anak perempuan. Ini resep atau cinta sama anak kamu nggak boleh. Karena itu kalau dalam bahasa Sunda disebut apa? Alok ya. Alok nggak boleh. Keponakan nggak boleh. Walaupun dia cantik, resep nggak boleh sama keponakan. Ya, dosa itu hukumnya. Dan anak saudara perempuan juga tidak boleh. Anak saudara perempuan atau anak saudara laki-laki hukumnya tidak boleh. Terus ada lagi karena diharamkan karena pernikahan. Yang pertama ibunya istri, namanya apa? Mogok tambah tua, nggak boleh. Pak, kamu nenek istri boleh tidak? Tidak boleh. Kamu kalau kita mana minum.
Koroknya nenek atau apa mertua ya nggak boleh ya. Terus apa lagi? Rabibah yaitu anak tiri. Anak tiri yang ibunya sudah dicampuri. Tapi kalau yang belum enggak. Tapi kalau nggak malu, kalau malu ya jangan ya. Umpama ini seorang janda punya anak ini, terus dinikah oleh seorang laki-laki, nikahnya pagi-pagi, sorenya perempuannya datang. Itu kan belum ada apa-apa ya. Terus bapaknya bilang, anaknya cantik ya. Nah, ini diceraikan, nikah sama itu enggak, belum ada anak. Tapi kalau sudah 2 bulan, anaknya pulang dari Jakarta, anaknya cantik, terus enggak boleh. Tidak boleh, hukumnya tidak boleh. Karena bapak dan ibunya itu sudah hubungan. Bagaimana kalau begini? Seorang bapak nikah dengan seorang ibu. Seorang bapak ini punya anak laki-laki. Seorang ibu punya anak perempuan. Bapaknya sama ibunya, anaknya sama anaknya. Boleh tidak? Ada nggak? Ada nggak? Ada yang betul? Ada? Ada. Boleh tidak? Boleh. Gak ada hubungan darah itu. Ya kan? Gak ada hubungan darah. Boleh. Bapaknya sama ibunya, anaknya sama anaknya. Kan gak ada hubungan darah. Ya kan? Iya. Yang gak boleh, bapaknya sama ibunya, setelah ibu sama anaknya. Gak boleh itu. Haram hukumnya kan? Nah, yang selanjutnya wanita istri ayah ya, dan seterusnya ke atas. Istri ayah dan seterusnya ke atas. Artinya kalau itu ibu tiri ya, ibu tiri nggak boleh, nggak boleh. Yang keempat, wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah, kakek, terus nggak boleh lagi. Terus istri anaknya yang laki-laki, menantu, istri anaknya istri anaknya, istri anak, menantu. Anak saya laki-laki, anak saya nikah, terus saya bohong gitu kan. Saya cinta sama menantunya, nggak boleh. Pak, langsung pulang, sudah dicerai, nggak boleh. Kan? Hukumnya nggak boleh. Ya, hanya itu aku ke menantu, ya kan. Bisi ayah. Gitu. Yang selanjutnya ada yang boleh sama istri. Masalah apa? Karena keturunan, karena pernikahan, dan yang selanjutnya karena persusuan. Yang pertama, ibu yang menyusui. Makanya nanti kalau kamu sudah punya anak, kamu sudah punya anak kecil, kamu menyusui anaknya, ada anak tangga yang sebaya, jangan cepat-cepat menyusui anak tangga. Nanti kalau gedenya resep, nggak boleh itu, ya, karena itu serta yang menyusui nggak boleh, atau saudara-saudara nggak boleh, karena saudara itu ada ibu yang menyusui, ada saudara persusuan, itu hukumnya tidak boleh. Ya. Makanya hati-hati untuk masalah menyusui anak. Pak, kalau sekarang yang dikompak bagaimana? Ya kan? Ada kan? Kompak, terus pikir kompak tuh nggak boleh. Kecuali susu sapi kan, karena tidak mungkin kita resep ke sapi kan, atau kambingnya tawa gitu kan, beda lagi. Ya. Nah, yang keempat ini yang haram karena dikumpulkan, artinya saudara perempuan dinikahi oleh kakak iparnya. Ini kakak beradik ya, ini kakak beradik. Si Wahyu resep sama kakaknya, nikahlah sama kakaknya. Kita tahu resep senang lagi sama adiknya, dinikah lagi adiknya. Itu nggak boleh, karena memadu ya. Kecuali ini belum ada yang disebut dengan turun ranjang ya. Ini ini umpamanya cerai atau meninggal dunia, nikahlah sama
adiknya, boleh tidak? Boleh. Tuh. Ini punya adik lagi ini meninggal, nikah lagi sama adiknya, boleh. Jadi buka-buka tilu, punya anak 3 perempuan, menantunya cuma punya 1. Payung, boleh. Tapi syaratnya itu harus dicerai dulu. Kalau dicandung, istilahnya nggak boleh. Ya. Menikahi saudara saudara istrinya itu nggak boleh. Sudah sampai sini dulu. Kalau ada yang tanya, ya. Misalkan saya menikah dengan si B, saat ijab kabul, si B menyebutkan akan memberikan emas sebesar 100 gram. Ya. Tetapi waktu ijab kabul dilaksanakan, si B hanya memberikan emas 20 gram dengan alasan yang selebihnya menyusul. Ya. Tetapi saya dengan si B sudah menikah 5 tahun dan mempunyai 2 anak. Tetapi emas yang 80 gram menyusul itu belum dikasih. Nah, pertanyaannya, apakah selama 5 tahun saya menikah dan mempunyai 2 anak itu hubungan saya dengan suami haram? Oh ya, ini namanya mahar ya. Mahar itu bukan termasuk rukun. Mahar itu pemberian laki-laki kepada seorang perempuan. Itu pada saat ijab kabul. Oleh karena itu dalam hukum Islam, mahar itu ditentukan, tapi sesuai kemampuan laki-laki, ya kan? Jadi jangan muluk-muluk maharnya. Dan kalau bisa dibayar utang. Nah, kalau untuk utang itu wajib dibayar oleh laki-laki. Nah, pertanyaan tadi, seorang laki-laki akan memberikan mahar ya. Maharnya itu 100 gram emas. Pada saat ijab kabul dia menyatakan saya bayar maharnya yang 20 gram kontan dan yang 80 gram utang, ya kan, diutang. Berarti itu utang calon suami atau utang suami. Terus sampai dia punya anak tapi belum bayar, apakah itu termasuk apa? Oh enggak. Cuma laki-laki itu wajib memberikan maharnya itu. Boleh menanti, ya, boleh menanti. Mana yang 80 gram lagi, ya kan? Oleh karena itu laki-laki kalau mau memberikan mahar kepada perempuan sesuai dengan kemampuannya saja lah, ya. Kalau mampu 20 gram, 20 gram. Gitu. Kalau mampu 100 gram, bayar langsung nggak apa-apa. Dan mahar itu jadi hak milik perempuan, ya, hak milik perempuan. Seandainya itu nanti dipindah laki-laki, boleh kasih. Kalimatnya dipinjam, kecuali seorang laki perempuan itu sudah tidur, silahkan gunakan untuk kepentingan bersama. Tapi itu hak milik perempuan karena pemberian laki-laki. Oke, gitu ya. Nah, jadi tidak haram. Dan anak juga termasuk bukan anak. Silakan jalan. Ada lagi? Tadi Mas Rahmat, ya kita teruskan, ya. Kita teruskan bahas masalah rukun dan syarat nikah. Ada rukun, ada syarat. Buka halaman 134. Ya 135. Rukun nikah ada 5 ya. Rukun nikah. Nanti saya jelaskan. Ada hukum, ada rukun. Rukun nikah. Satu, coba calon mempelai pria harus ada. Kalau tidak ada calon mempelai pria mau bagaimana, ya kan? Harus ada calon mempelai pria. Nah, pilihannya masing-masing. Sekarang ada. Kalau dulu biasanya oleh orang tuanya, kamu sama itu ya. Sekarang enggak punya pilihan sendiri, ya kan? Mungkin kadang-kadang saya lihat di nilai SMP itu masih SMP udah pada
punya masing-masing ya kan, seperti si siapa itu dalam sinetron apalagi namanya Joko sama siapa masih SMP ya kan, ada calon mempelai laki-laki, syaratnya ini ada syaratnya ya kan, syaratnya ya harus beragama Islam. Makanya biasanya sebelum akad sering mengucapkan syahadat. Tahdidut ya untuk apa, untuk meyakinkan lah. Jadi syaratnya yang pertama mempelai laki-laki itu adalah beragama Islam. Yang kedua atau syaratnya yang kedua yaitu apa? Tidak dipaksa. Tidak boleh kalau dipaksa. Kamu mau nikahi anak saya? Tidak boleh. Ya kan? Yang ketiga yang kedua adalah tidak sejak ihram, baik haji maupun ihram umroh. Kalau sedang ihram haram menikah. Umroh mah jangan apa, kalau sedang ihram mah jangankan menikah, hanya menghitbah juga tidak boleh. Dan bukan mahram calon istrinya. Kalau yang mahram tidak boleh. Yang kedua ada calon istri. Nah, calon istri atau calon mempelai istri ya, bolehlah calon istri. Bahaya ada adik lagi yang kemana ya kan? Calon istri. Salah satunya ada kriteria tersendiri. Bahkan menurut undang-undang perkawinan tahun 74 kan, kalau laki-laki kan 19 tahun, perempuan 16 tahun. Sekarang ada rubah mungkin ya. Nah, biar apa? Biar tidak terlalu dini ya, nikah dini, kasihan. Calon istri, syaratnya apa? Calon istri, ya. Bukan mahram, laki-laki betul, ya. Apalagi? Ya, misalnya apa? Masa iddah. Istri yang sedang masa iddah tidak boleh. Nanti kita bahas masalah iddah ya setelah pembahasan ini. Masa iddah itu dibahas masalah dengan berkaitan dengan tolak atau apa lagi? Betul sebagai istri orang tidak boleh. Kalau laki-laki boleh. Poligami perempuan tidak boleh, ya kan? Karena apa? Nanti turunannya tidak jelas kalau istri punya suaminya dua. Calon mempelai pria atau calon dan yang kedua calon mempelai perempuan. Yang ketiga ada wali, ya. Wali siapa wali? Orang yang menikahkan. Mempelai istri siapa? Yaitu ayahnya dari seorang mempelai perempuan. Ayah. Nanti ada susunan wali ya. Susunan wali ada. Jadi kita bahas wali itu susunannya ada berapa gitu kan? Ada wali nasab, ada wali hakim, ya kan? Wali nasab yaitu orang tuanya, ya kan? Yang ketiga, yang keempat yaitu dua orang saksi. Dua orang saksi. Tanpa ada saksi tidak boleh. Maka sering dalam akad nikah itu ada saksi dari pihak laki-laki, saksi dari pihak perempuan. Dua orang saksi minimal yang mengesahkan itu, mengesahkan pernikahan. Dan yang berapa? Kelima ada ijab dan qabul. Seperti begini. Ini umpama mempelai laki-laki ya ini ya. Ini mempelai laki-laki. Nah ini umpama saya sebagai wali dari mempelai perempuan. Biasanya kayak begini biasanya berjabatan tangan ya ini ya. Nah biasanya namanya siapa? Farhan. Saudara Farhan atau Nas Farhan, Bapak nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama siapa? Itu yang di jurusan. Nah, Saudara Farhan, Bapak nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama Ananda Proklamasa
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Langsung jawab ini, dan tidak boleh lama. Langsung jawab, saya terima nikahnya Ananda Proklamasa putri bapak untuk saya dengan mas kawin sebagaimana tersebut. Terus dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang mengesahkan wali. Iya Pak, saksi sah kata saksi, baru pernikahan itu sah, ya kan? Nah, jadi kalau dari kata urusan agama hanya mencatat, biar tercatat dalam kantor urusan agama sah secara hukum negara, kan? Ini apa? Rukun nikah yang pertama ada calon mempelai laki-laki, dua ada calon mempelai perempuan, yang ketiga apa? Wali, yang keempat ada saksi, yang kelima ijab qabul. Ijab dari wali, ya, dan qabul dari pengantin pria, itu baru sah pernikahan, ya. Jadi kalau ada rukunnya yang 5 itu baru sah pernikahan. Namun dua, terus kamu saya kasih mas kawin ya, ini 10 juta sah duaan, nggak bisa, ya kan? Karena tidak ada wali dan tidak ada saksi. Nikah tanpa wali tidak jadi, dan nikah tanpa saksi juga tidak jadi. Maka syarat nikah, rukun nikah yang ini harus ada semua: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, saksi, ijab dan qabul. Ini biasanya kalau di kampung pas yang ramenya itu, ya kan, pas ijabnya harus sudah lihat ya. Jangan sebut ada yang ini. Rukun nikah. Silakan, gaya rukun nikah ada yang bertanya tidak? Ya. Kalau misalnya nikah orang tuanya jauh, di walinya waktu itu sah. Boleh. Asal itu atas persetujuan orang tuanya karena sesuatu. Bahkan ada yang menyerahkan orang tuanya menyerahkan kepada pada hakim, atau kalau di sini penghulu ya, atau nagih ya, ditanya, Pak mau dinikahkan sendiri atau mewakilkan saja? Itu ada yang mewakilkan. Bapak tolong nikahkan anak saya dengan ini, ya kan? Nah itu mewakilkan namanya. Boleh, karena jauh. Atau bahkan kalau yang tidak bisa. Nah bagaimana sekarang kalau ijab qabul tapi mempelai laki-lakinya maaf tidak bisa bicara, apa namanya? Tunawicara atau apa? Bisu kumaha itu? Sah tidak? Bisa, sah saja pakai bahasa isyarat, ya kan? Dibayar tunai, gitu kan? Nah, bisa. Kenapa? Karena ini ada gangguan ucapan ya, ucapan. Ini rukun nikah. Kita bahas sekarang tadi wali ya, susunan wali. Akan kita bahas sekarang susunan wali. Ada yang disebut dengan wali hakim. Sudah? Katakan. Tadi sudah saya katakan bahwa wali ada yang disebut dengan wali hakim, ada juga yang disebut dengan wali nasab. Wali nasab yaitu keturunan. Ini ada banyak ya. Yang pertama yang termasuk wali nasab yaitu ayah, ya, ayah, bapaknya, ya. Kalau bapaknya tidak ada karena sudah meninggal atau yang lain sebagainya, maka bapaknya bapak, kakek dari bapak, tidak boleh dari ibu, ya kan? Yang ketiga, saudara kalian sekandung, baik kakak maupun adik,
terus orang laki sekandung. Yang selanjutnya seorang laki-laki sebapak. Terus anak laki-laki harus laki-laki sekandung. Cuma sekarang biasanya kalau sudah tidak ada bapak, kakek atau saudara, lainnya ke wali hakim, ya kan, wali hakim. Terus wali hakim itu siapa? Kalau sekarang yaitu dari kantor urusan agama yang disebut dengan apa? Nah, itu termasuk wali hakim. Ya, jadi ada wali nasab, ada wali hakim. Nah, itu semuanya sah. Ya. Kalau ada wali itu semuanya sah. Nah, Pak, bagaimana kalau sekarang nikah dengan saudara? Ayo gitu. Ada saudara sekakek. Ayo gitu. Di kalian ada saudara seperti ini. Ini anak saya, ini anak saya. Ini punya anak laki-laki, ini punya anak perempuan. Ini kakek. Ayo gitu. Ayo deh. Ada di kamu ada. Ya. Itu beda saja lah kebiasaan saudara perempuan tadi asal dengan laki-laki dengan laki-laki, karena bisa diterangkan untuk wali itu bisa dari adiknya bapak, rokannya bapak, buahnya. Itu urusan wali, ya, wali nikah. Jadi ada wali nasab, ada wali hakim. Saya mau bertanya, jika ada seseorang yang menikah tapi tanpa restu dari orang tua dan dari pihak laki-lakinya juga tidak ada yang mau menjadi walinya, dan menikahnya juga hanya diwakili oleh keluarga dari perempuannya aja, itu bagaimana? Oh ya, kalau wali itu dari pihak perempuan, jadi bukan dari pihak laki-laki. Seandainya menikah itu menikahnya asal rukunnya sudah ada, calon mempelai laki-laki ada, calon mempelai perempuan ada, wali dari pengantin perempuan ada, dua orang saksi ada, terus ijab kabul laksanakan, ya hukumnya sah, ya hukumnya sah. Tapi tidak ada saksi dari pihak laki-lakinya, nggak apa-apa. Yang penting ada dua orang saksi. Yang penting ada dua orang saksi. Dan yang mengesahkan itu saksinya itu sah, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya yang namanya pernikahan itu kedua belah pihak sudah restu, ya kan? Seandainya bapaknya kepala pengantin laki-laki ada satu hal tidak bisa menghadiri, sah-sah saja, karena yang menikahkan itu adalah wali dari calon mempelai perempuan. Sah hukumnya. Neng. Yang lain silakan kalau ada. Ya, Neng, siapa namanya? Ya, ayo Pak. Kan kalau misalnya ayah dari saya meninggal. Siapa? Ayah dari saya meninggal. Ya. Nah, tapi ibu saya punya saudara lagi. Ya. Itu kan jadi ayah sambung. Ya. Ayah sambung boleh jadi wali, Pak? Oh, tidak boleh. Ayah tiri tidak boleh jadi wali, ya. Tapi yang menikahkan Haifa, kakaknya Haifa yang sering sebapak, atau adiknya, atau kakeknya dari bapaknya Haifa, bukan bapak. Kalau nggak ada kakeknya, nggak ada adik atau kakak, nggak ada paman, itu bisa ke wali hakim. Tidak boleh bapak diri jadi wali. Atau begini, ini malah yang krusial ini. Ada sambil tadi ya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Ada seorang perempuan berpacaran dengan seorang laki-laki. Dia sampai berbuat sesuatu, akhirnya hamil. Artinya hamilnya itu di luar nikah. Baru umur 2 bulan dia menikah. Lahirlah seorang anak perempuan, ya kan? Lahirlah seorang anak perempuan. Sudah gede, anaknya cantik, lincah, pintar bergaul, banyak yang cinta. Akhirnya dia menikah. Bapaknya yang itu tidak bisa menjadi wali. Karena pada masa terjadinya konsepsi belum nikah.
termasuk anak angkat. Saya kan nggak punya anak perempuan. Ini saya angkat di anak perempuan saya, ya kan? Saya bikin aktif lagi di dalam. Terus ini gede, senang sama itu. Terus nikah, saya menikahkan. Tidak bisa. Karena saya bukan ayahnya, tapi ayah anak angkat. Oke? Nah begitu. Seperti tadi, bapak diri tidak bisa. Pak, bagaimana urusan pembagian waris nanti? Yang pertama anak angkat. Anak angkat itu tidak bisa mendapat warisan kecuali hibah. Kalau hibah boleh. Oke? Jadi ayah tiri tidak bisa menikahkan anak tirinya, ya, yang perempuan. Oke? Yang lain silakan. Ada? Yang lain tidak ada? Oke, itu urusan yang paling bahaya itu yang barusan, yang akibat kecelakaan orang lain tidak tahu, ayahnya menikah, anaknya perempuan dinikahkan oleh ayahnya. Itu ayahnya tidak bisa menikahkan karena pada saat jadi konsepsi di luar nikah. Oke, gitu. Kalau tidak ada, kita teruskan lagi ya. Tadi sudah kita bahas masalah sampai kepada wanita yang haram, yang dinikah, terus susunan wali dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Kewajiban istri terhadap suami, kewajiban suami terhadap istri, dan juga kewajiban bersama. Ada kewajiban bersama, artinya kewajiban ini terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri. Kita lihat halaman 138. Hak dan kewajiban suami. Ada kewajiban bersama suami dan istri. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Ini kewajiban bersama ya, mendidik anak. Bahkan ibu itu adalah termasuk pendidik utama dan pertama, guru yang pertama. Dari mulai, kalau orang Jawa bilang kan, manusia itu kan bibit bebek bobot ya, ya itu. Dilihat itu pendidikan sebelum punya anak bahkan. Laki-laki itu menjadi perempuan kan, oh yang ini sifatnya, ini kan. Kewajiban seorang ayah dan seorang ibu adalah mendidik anak. Yang pertama, maka Nabi menyatakan apabila punya anak, yang pertama beri nama yang baik, terus didik yang baik. Kewajiban bersama mendidik anak. Dan ibu apalagi ibu paling dekat, ya kan? Mulai dari belajar bicara oleh ibu, maka saya kadang-kadang kalau melihat ibu-ibu yang punya anak kecil, kayak orang bingung. Anak kecil tanya, anak siapa ini? Anak siapa ini? Kan, ya kan? Anak sendiri tanya anak siapa ini? Sudah apa komunikasi? Anak ngomong, ya kan? Mulai itu. Jadi kewajiban bersama. Yang kedua, apa yang kedua? Berbuat baik terhadap keluarga laki-laki, keluarga perempuan juga harus baik. Kedua-duanya harus baik. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya. Nah, jadi laki-laki harus menciptakan keluarga yang harmonis, perempuan juga begitu. Mengapa bisa terjadi rumah tangga tidak harmonis? Karena sudah tidak saling percaya antara laki-laki dan perempuan. Mengapa saling tidak percaya? Karena ada perbuatan yang menyimpang dari ajaran ya, itu. Oke. Harus setia ya. Nah. Terus apa lagi? Saling membantu antara keduanya. Laki-laki boleh membantu perempuan? Boleh. Perempuan boleh membantu laki-laki? Boleh. Perempuan sedang sibuk, bantuan masak oleh laki-laki boleh. Ada sibuk dibantu oleh perempuan sebatas itu wajar. Kalau tidak wajar jangan. Ini ada sepak bola pas hujan, kita lihat suaminya lihat sepak bola, katanya bocor, jangan, itu bukan pekerjaan perempuan ya, laki-laki malah lihat sepak bola. Yang wajar saja.
Ya selanjutnya ini masih bersama ya, kewajiban bersama ya, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta yang rapi. Ya kan? Laki-laki rapi di depan istrinya, istri juga rapi depan suaminya. Artinya bahkan kalau bisa itu ya dandanan seorang itu untuk suami jangan terbalik. Kalau di rumah apa adanya, kalau mau pergi dandannya begitu tidak ya kan? Karena kan banyak gitu kan? Oh di rumah seadanya. Tapi kalau di luar kalau mau pergi dan sampai setengah jam itu belum selesai. Udah. Yang kedua, kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, jadi pemimpin, memelihara dan memimpin keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Jadi yang mengatakan, mengapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang kepala Adam? Karena harkat dan martabat seorang wanita tidak boleh diinjak-injak oleh laki-laki. Karena laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Mengapa perempuan dia diciptakan dari tulang kakinya ada? Karena harkat dan martabat perempuan tidak boleh diinjak laki-laki, tapi dari tulang rusuk yang dekat dengan hati dan diapit oleh dua tangan. Artinya perempuan itu senang kalau dicintai dan lebih tentram kalau dilindungi. Begitu ya kan. Yang selanjutnya apa? Menjadi pemimpin yang memberikan nafkah ya. Nafkah ada sandang, pangan, papan. Itu kewajiban laki-laki. Pak, bagaimana kalau perempuan itu ikut membantu suami mencari nafkah? Boleh, asal sepengetahuan suami. Ya, sepengetahuan suami dan itu halal menurut agama dan negara. Boleh itu membantu apa dagang di pasar, apa bekerja di kantor dan sebagainya, itu boleh. Bergaul dengan istri secara makruh dan memperlakukan keluarganya dengan cara yang baik. Mempergauli istri dengan yang makruh. Wa ashiruhunna bil makruh. Laki-laki wajib masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Wajib itu ya, tanggung jawab dan memberikan kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam, membantu tugas-tugas istri serta tidak mempersulit kegiatan istri. Seperti istri mau pengajian dilarang, itu tidak boleh. Istri mau kondangan dilarang, itu jangan, kasihan kan, terlalu membatasi gerak istri. Yang selanjutnya, kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, taat kepada perintah suami. Kalian mengenal istri yang solehah. Istri yang solehah itu katanya yang baik itu istri yang solehah ya. Istri yang solehah itu, ini kewajiban istri ya. Istri yang solehah itu idza nadotas syaratnya apabila dipandang menyenangkan. Ya, senyum sama suami. Terus jalannya rapi. Apabila diperintah mau, contohnya pengadaan menekan kopi, mau diperintah asal sesuai kemampuan istri, gitu kan, dan mampu menjaga martabat seorang istri, yaitu apabila suaminya pergi tidak ada di rumah, mampu menjaga diri dan harta suaminya. Itu termasuk istri yang solihah. Yang selanjutnya menjaga diri dan kehormatan keluarga. Terus bersyukur atas nafkah yang diterima dari suaminya, jangan diberi sedikit, terus marah-marah sebagainya, tapi sesuai dengan kemampuan suami. Kalau suami mampunya 1 bulan umpamanya memberikan 1 juta, terima. Jangan minta 2 juta, nanti suami malah pusing, ya kan?
mampunya memberikan 500, mintanya 5 juta, ini pusing suami. Nah ini, jadi wanita menerima atau bersyukur atas apa yang diberikan di suami, dan membantu suami dalam mengatur rumah tangga, ya, membantu suami dalam mengatur rumah tangga. Ini hak dan kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga. Pak, saya mau bertanya, Ya. kalau ada seorang suami yang tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama bertahun-tahun dan tanpa kabar, tapi belum dicerai, apa boleh seorang istri menikah lagi? Oh ya, dalam taklik talak itu dibacakan ya, setelah akan nikah taklik talak dibacakan. Apabila saya menyakiti istri saya berulang, apabila saya meninggalkan diri saya sekian bulan namanya tidak memberikan nafkah, ya kan, maka kalau jatuh talak saya itu boleh istri menikah lagi, tapi apabila sudah bercerai. Kalau belum bercerai tidak boleh. Caranya bagaimana? Dia mengajukan cerai ke pengadilan agama. Nanti dari pengadilan agama diputuskan dia sudah bercerai, mempunyai surat namanya paspor tanda cerai, itu boleh menikah lagi apabila sudah habis masa iddah gitu. Tapi dengan syarat laki-lakinya itu jelas sekian bulan atau sekian tahun atau 2 tahun beda kabar, kasihan kan? Wah ini betul-betul bangkoi ya kan? Tidak bulan-bulan itu punya perintah, tapi syaratnya seorang itu sudah punya surat pernyataan dari agama bahwa dia seorang janda, artinya mengajukan cerai. Ya kan? Umumnya bukan saja ini dari istri saya lempar, kedua sampai dia tidak terima. Nah itu pengalaman agama, saya minta dicerai karena saya sering disakiti oleh suami saya, boleh. Makanya tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga, nggak boleh. Marah kayak aku nggak boleh nempel istri. Boleh nempel tapi rek. Kamu. Oke, begitu. Silakan. Kamu bertanya, seandainya jika ada seorang istri mendapat sebuah barang dari laki-laki yang bukan mahramnya atau perselingkuhannya tanpa sepengetahuan suaminya, dan barang tersebut dinikmati oleh anak maupun istrinya, maka kewajiban suami terhadap istri dan hukumnya bagaimana? Oh ya, aku dari ada perselingkuhan nih. Jangan ada dosa di antara kita ya. Ini artinya ini ada dosa di antara kita ya, dalam rumah tangga ada dosa. Tidak boleh ya itu menerima barang selingkuh dari selingkuhannya, karena ada sesuatu. Kalau suaminya tahu, wah bisa terjadi perang badar ini. Marah sekali. Ini banyak hubungan nih dari SMA. Terus tahu-tahu sekian puluh tahun semua. Ini udah punya suami, udah punya istri. Nyamuran di sertifikasi dalam perselingkuhan ya. Nah, ini suaminya tahu, nanti mau marah sekali. Bahkan jangankan sampai menerima barang itu dari selingkuhannya, bahkan menceritakan peristiwa yang sudah kelam, yang sudah lama dengan suaminya, jangan pernah menceritakan. Cerita saya dulu waktu SMA, saya sering dengan Pak Mukli saya, pengandaran barok, jadi barok. Diceritakan sama suaminya, insya Allah suaminya tersebut. Jangan itu, jangan diceritakan. Apalagi menerima barang dari selingkuhannya, jadi maka oleh anak. Kita jalan-jalan yuk kemana? Kuliah sehari, jalan-jalan sana, kita bakso bersama, ya kan? Nggak boleh itu. Itu yang pertama, jelas mengkhianati suami juga tidak baik lah. Dosa hukumnya. Oke, begitu nih. Ya, silakan kamu. Jika ada seorang istri yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri, kewajiban semuanya, apakah dia masih wajib untuk diberikan haknya seperti nafkah gitu oleh suaminya? Oh ya, ini ada seorang istri yang sudah tidak bisa memberikan melaksanakan kewajibannya. Contohnya ini namanya umpama ya. Seorang istri yang sakitnya itu bukan sakit ingatan, tapi sakit fisik dan tidak bisa apa-apa. Sudah menanggung, tapi dia masih punya, boleh diberikan. Bahkan diobati, dilayani oleh suami pun. Kalau sehat? Oh, kalau sehat, istrinya sehat,
tapi tidak mau, ya tidur bersama tidak mau, melayani suami umpamanya masak tidak mau, ini tidak mau. Nah itu saya kira itu bukan rumah tangga yang harmonis, ya kan? Itu malah terjadi perang terus gitu kan. Nah itu suami paling nanya, kamu ini bagaimana? Jadi boleh Pak meminta, ya kalau tidak dia mau, bagaimana lagi? Mempergauli suami nggak mau, ya kan? Melaksanakan tugas yang lain tidak mau, itu nanti suami malah cepat sekali ya. Makanya kewajiban. Karena apa? Seolah-olah istri pun sudah tidak mau sama suaminya. Istri ngaku kan sudah tidak mengakui, kenapa segalanya tidak mau? Ini kasihan suaminya ya. Tapi ada yang perempuan borak sekali sama suaminya, sering marah-marah, jangan itu. Suami dikompel itu sama jangan itu ya. Kasihan suaminya. Nanti dia akan keringat semua ya. Dan suami jadi boleh juga keras sama istrinya. Apa main tampar nggak boleh. Nah makanya kalau itu sudah tidak mau segalanya pada suami, tidak mau melayani suami, tidak mau melaksanakan kewajiban terhadap suami, apa suami itu masih ada kewajiban? Ya, ada. Karena istri pun sudah tidak memperdulikan suami. Itu namanya bertepuk sebelah tangan, ya kan? Tidak betul kita begini. Nah. Oke, ada lagi? Tidak ada? Kan? Kalau masih ada, mungkin pertemuan kali ini hanya sekian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Silakan oleh kalian diperdalam lagi dan membaca bukunya jangan hanya satu. Karena Pak literaturnya itu banyak ya. Bisa dari buku pelajaran agama, di mana saja bisa ya. Mari jatuh dengan membaca doa kifaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai dan aja, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tadi ada pertanyaan dari Rizky Ramadan yang menanyakan, Pak, saya mau bertanya, jika orang tua dari kedua mempelai sudah tidak ada, siapa yang jadi wali? Wali nikah itu orang tua mempelai perempuan. Seandainya orang tua perempuan itu tidak ada atau bapaknya mempelai perempuan itu tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah kakeknya. Kalau kakeknya tidak ada, bisa oleh saudara laki-laki yang sekandung. Apabila saudara laki-laki yang sekandung tidak ada, boleh saudara laki-laki seayah atau saudara laki-laki seibu. Kalau tidak ada juga, boleh paman dari mempelai perempuan, baik tapi paman dari bapak, nggak boleh paman dari ibu. Kalau tidak ada, biasanya langsung oleh wali hakim. Itu saja ya. Atau kalau wali hakim itu bisa oleh penghulu. Begitu saja. Hah? Mungkin ada lagi pertanyaan. Ada lagi pertanyaan yang selain dari tadi Rizky Ramadan? Silakan di live chat saja. Sudah? Mereka paksa ditarik. Silakan di live chat. Ada lagi gitu.
Kayak nggak mau asup cempling. Ah, ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian untuk pengajar. Oke, kalau tidak ada, Bapak cukupkan sekian aja dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Pak. Bukan kemarin ukul di live Kan bocah beratap. Oke, sip.